Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan untuk yang pertama akan dibawakan oleh saya, yaitu Bayu Sumantri. Etika adalah cabang ilmu pengetahuan dalam ilmu filsafat yang belajar tentang nilai atau kualitas norma. Etika juga merupakan kajian standar dan penilaian moralitas. Etika adalah kebiasaan sopan, santun dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Fungsi etika, sebuah tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang menghadapi berbagai membingungkan moralitas. Untuk menunjukkan keterampilan intelektual yang merupakan keterampilan untuk berdebat secara rasional dan kritis. Untuk orientasi etika ini perlu untuk mengadopsi sikap yang wajar dalam lingkup pluralisme. Saya Halimah Fitriani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis etika. Etika ada dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah bentuk etika yang berusaha untuk melihat sikap dan juga perilaku manusia dan apa yang ia kejar dalam kehidupan ini sebagai nilai. Etika normatif adalah bentuk etika yang berusaha untuk menetapkan berbagai sikap yang ideal dan juga perilaku yang setiap orang dalam kehidupan ini harus miliki. Selain etika di atas, etika juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika umum dan juga etika khusus. Etika umum yaitu secara etis berhubungan dengan kondisi dasar aktivitas manusia. Jadi, etika ini adalah patokan untuk kesejahteraan dari tindakan. Etika khusus, etika ini adalah penerapan prinsip moral dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, bagaimana seseorang membuat keputusan dan bertindak dalam hidupnya. Tujuan etika. Adapun tujuan etika yaitu 1. Memimpin pengembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, damai, dan juga sejahtera. 2. Mengundang orang untuk bersikap kritis, rasional dalam keputusan otonom. 3. Untuk memiliki kedalaman sikap. 4. Memiliki kemandirian dan tanggung jawab yang berhubungan dengan kehidupannya. Yang kelima, memberitahu orang bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik. Saya Oktia Mangesti akan membacakan materi selanjutnya. Manfaat etika, antara lain, memiliki rasa tanggung jawab, dapat digunakan sebagai pedoman, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi, membuat ketertiban dan keteraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dapat digunakan sebagai kontrol sosial, dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, dapat mencegah gangguan dari pihak eksternal, dapat melindungi hak anggota dan pekerja, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam memecahkan berbagai masalah, baik masalah internal maupun eksternal. Pengertian tata krama. Tata krama adalah pedoman perilaku umum dalam hubungan antar manusia, seperti menghormati orang tua dan tidak memotong pembicaraan orang. Manfaat tata krama, antara lain, mempermudah dalam bergaul dan mudah diterima di lingkungan, memperkecil kemungkinan konflik karena dengan adanya sopan santun, maka setiap orang akan merasa dihargai. Dapat membangun banyak relasi karena dengan kesopan santunan, orang akan merasa nyaman berada di dekat Anda. Selanjutnya, kehidupan akan lebih damai, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Jenis-jenis tata krama. 1. Tata krama berbicara. 2. Tata krama bertamu. 3. Tata krama berpakaian atau berpenampilan. 4. Tata krama saat makan. 5. Tata krama saat bergaul. 6. Tata krama saat bekerja. Tata krama saat bekerja. 1. Tidak menumpuk pekerjaan atau membebankannya kepada orang lain. 2. Tidak mencampuri pekerjaan orang lain. 3. Tidak menghasut atasan atau rekan kerja yang lain. 4. Membedakan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. 5. Tidak banyak mengeluh. Etika dan tata krama di era digital.
Etika dalam berinteraksi di dunia digital adalah bagaimana pengguna mengaplikasikan etika dan bersikap sopan saat di dunia maya, menyikapi konten negatif, memahami aturan yang berlaku di dunia digital, serta etika berinteraksi dan bertransaksi. Tak hanya itu, menghargai sesama pengguna internet membuat jejak digital yang baik dengan memperhatikan opini orang lain dan menjaga emosi, menjaga privasi orang lain dan tidak menyalahgunakan otoritas, berbagi konten positif, serta menjadi insan digital yang pemaaf juga masuk dalam tata etika di dunia digital. Kesimpulannya adalah etika dan tata krama sebaiknya mulai diajarkan kepada anak sejak usia dini, mulai dari etika dan tata krama dalam keluarga dan lingkungan bermainnya. Diharapkan nantinya anak dapat terbiasa bertindak dan berperilaku sesuai dengan etika dan tata krama yang berlaku. Karena seseorang akan dinilai memiliki kepribadian yang baik bukan dari nilai akademik atau jabatan yang dimiliki, melainkan dari etika dan tata krama. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok 8. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.